Satuan Reskrim Polres Lubuk Linggau melakukan gelar rekonstruksi kasus 338, tepatnya Senin 31 Agustus 2020. Tepatnya di Jalan TMMD, Kelurahan Mesaseni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Dalam rekonstruksi dilaksanakan di lokasi kejadian, langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim AKV Alek Andrian. Setidaknya ada 9 adegan dalam rekonstruksi tersebut. Dari hasil rekonstruksi ada kesesuaian dan keterangan tersangka dalam pemeriksaan. Berdasarkan hasil visum ada 3 luka bacok yang dialami korban. Jelas Kasat Reskrim saat di lokasi kejadian. Kesimpulan dari kasus ini, Kasat juga menjelaskan masih disimpulkan kasusnya murni pembunuhan, bukan pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan pasal 338 KUHP. Kalau motifnya diduga karena korban mencuri jengkol milik tersangka. Kemudian adegan rekonstruksi diawali dengan tersangka Haji, 36 tahun, warga RT 06 Kelurahan Mesaseni, sedang memotong kayu di samping rumahnya menggunakan parang. Kemudian datanglah mertuanya inisial LY yang memberitahukan bahwa ada korban di belakang rumah tersangka. Kemudian mertua mengatakan sepertinya hendak mencuri jengkol. Kemudian TSK bersama mertuanya berboncengan motor menuju rumah yang dituju dan sampailah di lokasi kejadian. TSK berjalan, kemudian melihat korban di pinggir jalan, memberikan peringatan dan memberikan nasihat, namun dibalik ditantang oleh korban. Hal inilah membuat si tersangka gelap mata dan akhirnya membacok kepala korban dengan 3 luka bacokan. Nah, posisi waktu kau di sini, parang motor mana? Motornya arah kemana? Ini 2B guys. Di Usni, duduk lagi si motor ini gambarkan parang waktu itu pegang dengan motor itu mana? 2B ya. 2B ya. Benar. Parang kau genggam ya? Iya, bawa. Ini 2B ya. Dengan 2B. Tidak mundur ya. 1, 2. Udah, langsung kita ke TKP kedua, rumah mertua. Ayo HP. Pakai di Pak. 1, 2, 3. Pak Kasat, kita tadi berapa adegan Kasat? Jadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi kasus 338 atau pembunuhan termasuk dalam KUHP, yaitu tersangkanya adalah Husein terhadap korban atas nama Untung, yaitu TKP-nya tepatnya di Jalan TMD di sini, sekitar seminggu yang lalu. Jadi hari ini kita melakukan reka adegan di TKP yang sebenarnya, di mana tadi untuk scene atau adegannya itu ada 9 scene. Dimulai dari peristiwa awal ketika ada perbincangan bahwa diduga si Untung akan melakukan pencurian, karena si Untung ini dianggap sering, apa bahasa masyarakat ini tuh? Meresahkan lah, sering sering melemet, ngambilin barang-barang yang kecil. Jadi di situ
kemudian si tersangka menyusul si Untung ke arah, menyusul si korban maksudnya ke arah rumah korban. Setelah itu terjadi sedikit cekcok mulut di depan rumah korban. Akhirnya terjadi peristiwa membacokan. Di mana di sini dapat kita ketahui rekan-rekan, sama seperti hasil interogasi kita di awal, bahwa dilakukan oleh tersangka 3 kali pembacokan dengan menggunakan parang yang hampir panjangnya sekitar 90 cm, hampir 1 meter. Tepatnya yang pertama kali tadi dari reka adegan dapat rekan-rekan lihat, itu adegan pertama setelah cekcok, parang langsung diayunkan, dibacokkan ke arah kepala belakang. Namun meleset, terkena topi, dapat kita lihat di BB itu berkesesuaian, topi ada luka gores, topi itu ada gores bekas sabatan parangnya tersangka. Jadi disabet sekali, mengenai bahu, di visum pun berkesesuaian. Sudah kita cek visum, memang ada luka bacok di bahu. Itu bacokan parang yang pertama. Kemudian dilakukan lagi oleh tersangka, mengayunkan lagi yang kedua, akhirnya mengenai kepala. Di visum sudah kita lihat, sesuai tadi dapat rekan-rekan lihat pada saat reka adegan ulang, luka menganga di daerah kepala sekitar 15 cm. Kemudian masih bergerak atau korban ini masih coba kabur, tersangka mengayunkan yang ketiga. Yang ketiga itu tepatnya mengenai kepala bagian belakang. Sama, luka menganga kurang lebih 15-17 cm. Melihat si korban sudah berlumuran darah, si tersangka langsung mencoba melarikan diri ke arah rumahnya untuk menemui mertua ya tadi. Untuk menemui mertuanya. Sedangkan korban dibiarkan tergeletak di TKP. Mungkin rekan-rekan bisa tadi lihat di reka adegan, korban terlentang di TKP dan ditemukan pertama kali oleh warga dan Pak RT. Sampai di sana. Ada lagi pertanyaan? Berarti murni dan tidak ada rencana apa dan Jadi sejauh ini patut kita duga kuat sekali lagi dari hasil investigasi oleh rekan-rekan penyidik dari Satreskrim, sementara ini masih kita terapkan pasal 338. Jadi untuk unsur perencanaannya itu masih belum kita temukan, tapi tidak menutup kemungkinan masih akan kita dalami lagi. kalau omongan-omongan menyakitkan dari korban dan atau dan? Jadi selama ini memang si korban dan si tersangka ini sudah sering berselisih paham. Karena si korban dapat informasi bahwa si tersangka dapat informasi bahwa si korban ini sering melemet tadi, terutama di rumah keluarga sendiri. Jadi emosi, akan terjadilah peristiwa naas tadi.